Kembali lagi kita di Jejak Islam. Begitu banyak tempat wisata religi yang ada di sekitar kita. Salah satunya masjid. Nah, kali ini saya sedang berada di Penjaringan, Jakarta Utara. Dari kejauhan saya melihat sebuah masjid yang cukup megah. Dan masjid ini cukup fenomenal sampai dengan sekarang ini. Masjid ini pun sudah menjadi masjid yang tertua yang ada di Jakarta. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan masjid ini sebagai salah satu cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Mugi Zainal hadir kembali di Jejak Islam. Begitu banyak wisata-wisata religi yang sudah kita tayangkan di Jejak Islam. Tapi kali ini berbeda nih sahabat muslim-muslimah. Kebetulan saya berada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid ini sudah cukup terkenal dan fenomenal. Dan yang ziarah ke masjid ini juga banyak sekali. Umur masjid ini juga sudah hampir 300 tahun adanya. Dan tentunya masjid ini banyak sekali mengandung dan syarat dengan sejarah. Masjid ini berdiri sejak pada saat Habib Hussein berkunjung dan datang menyebarkan agama Islam di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dan di dalam masjid ini juga ada makam beliau. Nah, sahabat muslimah, saya akan mengajak semuanya untuk masuk ke dalam masjid, yaitu Masjid Jami Keramat Luar Batang. Bagaimana sejarahnya, bagaimana banyak sekali cerita-cerita yang insya Allah akan menambah wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan masuk ke dalam untuk berbincang-bincang kepada para DKM, pengurus dan pengunjungnya. Untuk itu, yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam. Saya berkesempatan mengunjungi sebuah masjid fenomenal dan bersejarah. Karena di masjid tersebut terdapat makam ulama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus, yaitu Masjid Luar Batang. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 3.500 meter persegi. Menurut saya masjid ini sangat bersejarah bagi saya. Terus di samping masjid ini banyak tempat wisata dan makam para Habib. Dan nuansanya juga masjid ini nuansa kayak di daerah Jogja, daerah Jawa. Nah, sahabat muslim-muslimah, itulah beberapa tanggapan dari masyarakat yang ada di sekitar Masjid Luar Batang. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan pengurus masjidnya untuk mengetahui lebih detail sejarah dan lain sebagainya mengenai Masjid Luar Batang. Untuk itu, tetaplah bersama saya di Jejak Islam. Masjid Jami Keramat Luar Batang adalah salah satu cagar budaya di Jakarta yang juga menjadi tujuan wisata religi. Masjid Jami Keramat Luar Batang ini terletak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid Jami Keramat Luar Batang dibangun pada abad ke-18 oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa. Masjid ini pun dinilai memiliki sejarah yang tinggi. Sejak dulu, kawasan Sunda Kelapa ini sudah menjadi pusat perdagangan sehingga dipenuhi banyak orang dari ragam budaya dan etnis.
warisan budaya itu pun masih dilestarikan dan berjalan dengan harmonis. Ya, Masya Allah sahabat muslim muslimah, saya hari ini sudah bersama Daeng Mansur. Iya. Alhamdulillah, makasih ya Daeng Mansur sudah bersedia ya menemani saya di Jejak Islam kali ini. Dan kebetulan beliau sekretaris Ya. DKM di Masjid Luar Batang. Betul. Ya, sehat-sehat selalu ya Daeng ya. Amin, ya Daeng Allah. Mansur ya, Amin. Masya Allah ya. Daeng Mansur, tadi saya juga kita udah meninjau ya lokasi masjid ya, dan Masya Allah terharu banget banyak sekali melihat pengunjung yang kesini, Ya. yang datang ke sini. Ini berapa orang rata-rata pengunjung yang hadir ke sini nih Daeng Mansur? Per pekan itu bisa di atas 5.000 Masya Allah. per pekan, Per pekan per ya. 24 jam. Mhm. Jadi memang lumayan ramai sih. Masya Allah. Dan ini kan sudah menjadi cagar budaya juga ya Iya, masjid betul. ini ya. Nah, berbicara tentang Masjid Luar Batang kan tentunya sahabat muslim muslimah pengen tahu tentang sejarah nih. Awal berdirinya masjid ini nih. Iya. Daeng Mansur bisa cerita itu? Daeng silakan. Terima kasih. Jadi kalau bicara Kampung Luar Batang dan Masjid Jami Keramat Luar Batang, Iya. itu nggak bisa dipisahkan dengan Sahibul Maqam Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus, di mana beliau adalah seorang pensiar Islam, keturunan Rasulullah yang berasal dari Hadramaut. Saya ceritain nggak apa-apa, agak Iya. panjang ya. Iya, Ya, Pak. jadi sependek pengetahuan saya, Mhm. beliau belajar ilmu agama kepada yang membuat Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau saya tidak hilang. Setelah tamat belajar kepada beliau dan juga kebetulan gurunya wafat, pada akhirnya atas izin ibunya beliau mau melakukan syiar Islam di Batavia, masuk ke sini melalui Aceh. Nah, dari Aceh itu beliau lanjut perjalanan masuk ke Bandar Sriwijaya. Kalau kita mau bilang gampangnya Palembang dah ya. Masuk Palembang, beliau pun pasti di sana bersyiar lagi. Kenapa? Karena makam Mbah Priuk ini, itu beliau kan bernazar. Kalau saya bisnisnya balik lagi, maju lagi, jaya lagi, maka saya akan ziarah ke makamnya Habib Husain. Nah, artinya nggak mungkin beliau bisa dikenal kalau cuma numpang lewat kan. Betul. Minimum kita anggap 1 tahun lah di Palembang, berarti sudah berapa tuh umurnya? 36. 36 ya, tambah Palembang 37 ya. Dari Palembang beliau lanjutkan lagi, itu masuknya ke Banten. Jadi menuju Banten dulu sebelum ke sini Iya, ya. karena itu kan juga Lebih pelabuhan dekat, besar betul, pada betul. zaman itu kan. Nah, di Banten beliau menikah di Banten dengan seorang syarifah. Perkiraan saya di Banten juga nggak mungkin beliau sebentar, nggak mungkin sebentar. Kemudian melanjutkan syiarnya lagi. Nah, dari Banten kan menurut Mbak, apakah langsung masuk di sini atau kemana dulu? Bisa Secara jadi. akal kan masuk ke sini kan, Iya. karena lebih dekat. Ternyata tidak. Beliau langsung dari Banten itu ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur dulu. Yes, Jawa Masya Timur Allah. dulu. Itu mungkin Gresik sampai Semarang, sampai masuk Cirebon. Nah, beliau masuk ke sini sebagai persinggahan terakhir dan memilih Kampung Luar Batang. Sosok Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al Idrus ini dicatat sebagai salah satu tokoh yang menentang kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa pada zaman itu. Namun memiliki wibawa yang tinggi, sehingga masjid yang lokasinya tak jauh dari benteng pertahanan Belanda yang sekarang menjadi Museum Bahari ini masih berdiri. Ada sebuah masjid yang jaraknya tidak jauh dari benteng yang sekarang menjadi Museum Bahari. Ini sebuah perkampungan. Kok bisa ya bertahan? Harusnya kan dibongkar nih sama Belanda. Nah,
Berhubung peranan dari Habib Hussein yang memiliki wibawa yang tinggi, karisma yang luar biasa, sehingga pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak merasa terancam. Ada sebuah cerita juga bilang bahwa di kawasan ini Habib Hussein bertemu dengan seorang sinyo Belanda dan disampaikan ke orang tuanya, jaga anakmu karena ini akan jadi orang besar. Nah, jadi sang gubernur jenderal tadi kalau menurut saya namanya Willem Baron van Inhofe. Makanya banyak yang bertanya, ini agak aneh loh, kampung luar Batang ini jaraknya cuma nggak sampai 100 meter dari benteng penjajah. Tapi bisa aman gitu ya? Tapi kok boleh ada? Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena saya pernah kedatangan beberapa profesor dari luar negeri, dia bilang ini buat kami aneh karena di beberapa negara yang kami kunjungi tidak akan pernah boleh ada sebuah perkampungan yang begitu dekat dari benteng. Betul. Karena bangsa terjajah itu kan pasti ngelawan terus kan. Betul. Nah, pertanyaan besarnya kata mereka pada waktu itu, apakah ada orang luar biasa di kampung ini, atau memang kampung ini punya keluar biasaan gitu kan? Ya kalau keyakinan saya itu tadi, karena kampung ini memang hadiah dari Gubernur Jenderal van Inhofe yang kami dapat cerita bahwa sebagai ucapan terima kasih beliau, sebagai Gubernur Jenderal tadi, menghadiahkan tanah kampung luar Batang kepada Habib Hussein. Kalau menurut saya atas dasar hadiah tadi, makanya kampung ini nggak diganggu. Gitu. Dan kalau saya perhatikan juga perjalanan syiar beliau itu kan soft, bukan bentuk perlawanan yang bagaimana gitu, tapi dengan lembut. Lembut. Iya. Gitu. Beliau menyampaikannya dengan kelembutan tadi. Habib Hussein masuk di sini, kampung ini namanya belum luar Batang. Namanya apa tuh dulu, Deng? Kampung Baru. Kampung Baru. Iya, Kampung Baru. Kemudian masjid ini namanya belum Masjid Jami Keramat Luar Batang, namanya An-Nur. An-Nur ya. Iya, Masjid An-Nur. Jadi di saat itu kampung dan masjid itu namanya berbeda. Kenapa berubah nih menjadi Masjid Luar Batang? Kok namanya Luar Batang Iya. gitu? Itu kenapa, Dan Deng? kampungnya pun Luar Batang. Iya. Nah itu di saat beliau wafat. Ini masjid belum sebesar ini ya. Iya. Masih ada jarak antara kediaman beliau yang sekarang tempat pemakaman dengan masjid. Ada jarak. Jadi di saat beliau wafat itu berkali-kali jenazah beliau dibawa ke pemakaman. Di sini balik lagi nih, ada yang bilang pemakamannya Tanah Abang. Saya berani bantah hal itu karena nggak mungkin dalam satu hari berkali-kali bolak-balik ke pemakaman, karena kan ceritanya setiap sampai di pemakaman jenazahnya nggak ada. Balik lagi ya. Balik ke sini jenazahnya ada. Dibawa lagi ke pemakaman, sampai di pemakaman jenazahnya nggak ada. Jadi kalau di Tanah Abang nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah tidak jauh dari sini. Pada zaman itu pemerintah Hindia Belanda memang menyediakan sebuah kawasan untuk pemakaman orang-orang Islam, termasuk kaum Arab dan kaum Koja dari Pakistan, Afghanistan. Itu namanya kawasan Kubur Koja. Nah kalau dari sini ke Kubur Koja pada masa itu ada sungai, itu setengah jam nggak nyampe. Artinya kalau sehari 2-3 kali balik masih masuk akal ketimbang ke Tanah Abang. Gitu. Jadi hal yang tadi ini merubah nama kampung menjadi Kampung Luar Batang dan juga Masjid Luar Batang itu tadi. Di saat sampai di pemakaman jenazah beliau nggak ada, sampai di sini jenazahnya ada. Makanya dinamain. Pada akhirnya dimakamkan di sini Iya, dan proses selalu tidak ada dari di dalam keranda tadi. Ya kalau orang sini bilangnya keluar dari kurung batang. Karena dalam keranda itu disebut Iya, dengan kurung batang. kita bilangnya Jadi, kurung batang. Makanya dinamakan dengan luar batang. Iya, Ini jadi Masya keluar Allah. dari kurung batang. Ya, jadi Iya, Masya luar Allah batang. sahabat muslim muslimah ternyata ada sejarahnya mengapa dinamakan dengan luar batang. Dan sahabat muslim muslimah, penjelasan sejarah mengenai Habib akan kita lanjutkan lagi tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tentunya untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami, bersama Daeng Mansur di Jejak Islam. Ya, masih bersama Daeng Mansur
ya DKM Masjid Luar Batang. Ya, Daeng, saya kan lihat orang banyak sekali ya berkunjung ke sini. Ya, tentunya bukan hanya buat sholat ya, tapi yang terpenting juga saya perhatikan banyak juga berkunjung ke makamnya Habib ya, Habib Hussein ya. Dan juga ada makam satu lagi sebelahnya, makam Itu Haji sahabatnya. Abdul Qadir, itu sahabat. beliau. Oke, Ya. iya. Jadi Haji Abdul Qadir itu adalah seorang Muslim yang dari suku Tionghoa. Iya. Gitu. Jadi dalam sebuah buku yang pernah saya baca bahwa dibilang seorang sastrawan dan juga pandai bermain musik bernama Nebok Seng tinggal tidak jauh dari sebuah musola di luar Batang. Lah itulah beliau yang menjadi sahabat Habib Hussein. Ada yang tanya ke saya, Deng itu mu'alaf ya? Saya nggak berani bilang mu'alaf karena kemungkinan besar beliau adalah bahagian dari krunya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho kan memang pernah masuk ke Sunda Kelapa gitu ya. Jadi Laksamana Cheng Ho itu kan seorang Muslim. Jadi saya kalau orang tanya apakah beliau mu'alaf, saya nggak berani jawab. Nggak berani karena bisa jadi beliau memang sudah seorang Muslim. Karena secara akal sehat, ngapain juga sih tanah masih lega pada zaman itu, lu tinggal di sebelah musola kan. Paling nggak kan suara beduk ngeganggu. Iya, betul. Nah, Daeng Mansur, kan banyak orang datang ke makam gitu. Mereka berdoa gitu. Nah, menurut Daeng sendiri menyikapi masyarakat yang datang ke sini untuk berdoa di makam itu seperti itu bagaimana nih Daeng? Jadi gini, saya sering negur beberapa rekan ya. Datang ke ruangan saya, Daeng, usaha saya lagi bangkrut. Saya lagi hancur-hancuran nih. Kalau gua ziarah ke sini gua bisa jaya lagi ya. Saya bilang mohon maaf ya. Ini bukan Gunung Kawi nih. Ini bukan Gunung Kawi, ini bukan Nyi Roro Kidul ataupun tempat-tempat pemujaan yang lain. Jadi musyrik nanti ya. Jadi beliau adalah cucunya Rasulullah, keturunan Rasulullah, otomatis syiar Islam yang beliau lakukan adalah sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Betul. Gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, antum doa di masjid. Ke situ ya mengucapkan terima kasih kepada beliau sebagai seorang cucu Rasulullah, seorang pensiar Islam. Barangkali antum jadi Islam karena beliau. Nenek moyang kita masuk Islam karena beliaunya. Itu sebagai ucapan terima kasih ataupun doa-doa kita, kecintaan kita kepada keturunan Rasulullah. Jadi itu saya bilang, jadi luruskan akidah nih. Jangan sampai akidah kita hancur cuma karena tipu daya setan. Itu yang selalu saya sampaikan ke banyak orang. Tapi tadi saya baca juga ada tulisan bahwa dilarang melemparkan uang atau apapun ke dalam makam gitu. Bener. Jadi ini cukup miris juga ya, dan sempat juga saya lihat tadi tuh kok ada uang masuk ke sana. Padahal kan di depan makam itu ada kotak amal. Nggak ada handphone gitu sekalian. Iya. Kenapa nggak masukin aja di kotak amal itu? Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini nih, Daeng Mansur? Kami kan nggak mungkin bisa mengawasi kayak kita ngawasin maling kan, kan nggak mungkin. Paling CCTV ya. Ya, artinya memang ada petugas keamanan kita di situ, tapi kan nggak mungkin mata beliau bisa mengawasi semua peziarah. Jadi ya saya sih cuma menghimbau balik lagi ke para peziarah. Ya sebagaimana dalam ajaran tuntunan Islam dalam berziarah seperti apa sih, itu kan bisa kita pelajarin sangat jelas. Jangan ada adab-adabnya ada juga, kan? Jangan menyekutukan Allah dan seterusnya. Ya kalau antum mau nyumbang, banyak kotak amal kok gitu. Nah, saya juga pengen nih lihat-lihat lagi, mumpung di sini. Ya saya mau maksimalkan sekali untuk melihat-lihat Masjid Luar Batang ini. Nah, Daeng Mansur bisa berikan kesimpulan dan saran pesan untuk para pencinta jejak Islam? Ya silakan. Ya Daeng. Itu tadi balik lagi bahwa jangan pernah khilaf, jangan lalai bahwa jangan pernah kita menyekutukan Allah dalam berziarah kemanapun, karena kita kan kadang suka kepleset ya, bisnis lagi jatuh segala macam, ziarah ke sini saya jadi kaya lagi nih. Semua menajat ke Allah. Jadi kalau ada orang bilang, dan kalau saya ziarah ke sini karomahnya apa? Karomah itu bonus, jangan dikejar. Ya, jadi jalankan perintah Allah, cintai Rasulullah dan keturunannya, insya Allah akan ada feedback yang baik buat kita. Amin. Sebagaimana kami di sini, alhamdulillah kalau kita bicara honor, teman-teman
kecil. Iya, iya. Nggak mungkin bisa kontrak rumah, tapi faktanya teman-teman bisa kontrak rumah, Masya Allah. bisa nyekolahin anak, bisa punya TV, bajunya juga nggak jelek-jelek amat. Artinya Masya Allah. ada sebuah keberkahan yang kita dapat kalau kita memang ikhlas bekerja di jalan Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Sama-sama, Daeng Mbak. Mansur. Mudah-mudahan apa Ya. yang kita bahas hari ini juga bermanfaat Amin, ya, amin. terutama untuk para pencinta dan pemirsa dari Jejak Islam. Daeng, saya mau lihat-lihat lagi ke sekitar masjid ini ya. Silakan. Makasih banyak ya Ya, Daeng ya. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sahabat muslim muslimah, di belakang saya ini ada makam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang berada persis di Masjid Luar Batang ini. Banyak sekali saya juga melihat para pengunjung ya berziarah ke makam ini yang tentunya tetap kita niatkan untuk berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita ke makam ini, kita banyak-banyak mengingat kematian. Jadi datang ke sini bukan hanya untuk meminta sesuatu, karena meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat dari surat Al-Jumu'ah ayat 8 bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada saat kita kembali kepada Allah, kita semua dalam husnul khotimah dan juga tujuannya hidup ini hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita terus melestarikan cagar budaya masjid yang sudah dibangun. Apalagi masjid ini banyak sekali mengandung unsur sejarahnya. Tinggal bagaimana kita melestarikannya, memakmurkan masjidnya. Dan yang pasti untuk ke makam Habib Hussein ini kita juga menjaga selalu kebersihannya. Dan bagi teman-teman juga di sini juga tersedia kotak amal ya. Yuk berlomba-lomba kita juga menginfakkan rezeki kita ya di jalan Allah dengan menyumbang ya sedikit rezeki kita yang ada di Baitul Mal ini. Sedikit pun akan mendapat balasan, apalagi banyak. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tayangan Jejak Islam kali ini bermanfaat, menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf dan saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.